hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bagi Rajaku yang duduk di takhta, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Selamat pagi para siswa sekalian. Selamat pagi, selamat bertemu lagi. Setelah minggu lalu kita disibukkan dengan PTS ya, penilaian tengah semester. Dan minggu ini kita sudah mulai lagi beribadah seperti biasa. Minggu ini adalah minggu yang spesial karena minggu ini kita akan mulai memasuki bulan 10, bulan Oktober, yang kita kenal sebagai bulan reformasi ya. Bulan reformasi, karena sepanjang bulan ini kita akan sama-sama menggumulkan sama-sama tentang bagaimana reformasi itu berlaku di dalam gereja. Tanggal 31 Oktober, ya, puncak dari reformasi itu adalah ketika Luther memakukan 95 dalil itu di gereja Wittenberg. Oleh karena itu pada bulan Oktober ini kita akan sama-sama menggumulkan tentang reformasi. Minggu ini kita akan mulai dengan makna reformasi. Minggu depan kita akan bahas tentang sola scriptura. Lalu minggu berikutnya sola fide, dan minggu keempat kita akan bahas sola gratia. Kemudian minggu yang kelima kita akan sama-sama memaknai reformasi itu dengan sungguh. Dan biarlah kiranya kesemuanya menolong kita untuk bisa memaknai reformasi ini dengan baik dalam kehidupan kita sebagai remaja-remaja di dunia modern. Dalam memaknai reformasi, saya punya pandangan bahwa reformasi gereja itu adalah satu keberanian gereja untuk mengoreksi dirinya. Mazmur 26
ayat 2 dan 3 mengatakan demikian. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Nah, teman-teman sekalian, mari kita mengawali semuanya itu dengan satu pergumulan atau satu pandangan bahwa reformasi gereja bagi kita yang hidup di tahun 2020 ini adalah satu keberanian untuk mengoreksi diri. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat sejarahnya, ya, kita lihat sejarah reformasi gereja itu, peristiwa reformasi itu ditandai dengan satu peristiwa besar, di mana tanggal 31 Oktober 1517 pada waktu itu, Martin Luther memakukan 95 dalil di gereja Wittenberg. Ya, kira-kira abad ke-16 gitulah, ya. Martin Luther yang notabene adalah seorang rohaniwan gereja. Bahkan dia dikatakan seorang cendekiawan gereja, orang pintar di gereja itu, orang yang menggumulkan Alkitab dan seterusnya di dalam gereja. Pada waktu itu, dengan 95 dalilnya, dia melakukan kritik atas praktek yang menyimpang di dalam gereja pada waktu itu. Ya, kita bisa lihat praktek-praktek yang tidak benar di dalam gereja pada abad ke-16 itu, di mana gereja dianggap menyimpang dari ajaran karena melakukan korupsi, karena melakukan nepotisme, dianggap melakukan jual beli agama dengan surat penghapusan dosa itu, indulgensia dan seterusnya. Gereja menguasai pimpinan negara bahkan di Eropa, sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan antara negara dan agama. Gereja menguasai sedemikian hajat hidup orang banyak. Dan bahkan ya, pada waktu itu yang dikritik oleh Luther adalah karena hanya kaum rohaniwan saja yang boleh membaca dan menafsirkan Alkitab, sehingga para rohaniwan bisa kong kali kong dengan para pejabat dan lain sebagainya untuk menafsirkan Alkitab semaunya, untuk meluruskan, untuk membenarkan, untuk ya melegalkan praktek korupsi mereka. Dan inilah yang kemudian dikritik oleh Luther, sehingga dia pakukan 95 dalil itu di depan gereja Wittenberg. Ya, tanggal 31 Oktober, karena sebentar lagi akan ada perayaan, ada satu perayaan yang membawa semua orang akan ke gereja Wittenberg untuk membeli sesuatu, untuk beribadah dan seterusnya. Oleh karena itu Luther memakai momen itu untuk mengoreksi gereja dengan sungguh. Yang saya mau soroti begini loh teman-teman ya, Luther itu notabene adalah seorang rohaniwan, seorang cendekiawan gereja, orang di dalam gereja. Dia berani melakukan kritik terhadap apa yang dilakukan gereja itu sendiri. Memang pada waktu itu jadi masalah tentu. Namun yang kita bisa tarik makna pentingnya yaitu bahwa peristiwa reformasi ini bisa kita maknai sebagai usaha atau satu keberanian gereja Tuhan untuk mengevaluasi dan mengoreksi diri, bahkan memperbaiki diri. Walaupun mungkin pada masa itu Luther seorang diri saja ya. Tetapi inilah, dan inilah yang seharusnya menjadi semangat yang terus muncul dalam hati kita, remaja-remaja gereja pada masa ini. Bahwa ketika kita memperingati peristiwa reformasi, kita diingatkan untuk berani membuka diri dan mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Saya sangat terkesan sekali dengan dua ayat ini ya. Daud dengan berani sekali mengatakan, ujilah aku Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ini satu keberanian yang luar biasa, bahwa Daud berani membuka dirinya di hadapan Tuhan. Ujilah aku, selidikilah batinku dan hatiku, bahwa jalanku sungguh-sungguh hanya tertuju kepada kasih setia Tuhan. Oleh karena itu teman-teman sekalian,
Rasanya sayang sekali ya kalau reformasi hanya dimaknai sebagai satu tonggak sejarah berdirinya gereja Protestan. Sayang kalau hanya dimaknai begitu. Tetapi reformasi seharusnya dimaknai juga sebagai satu keberanian kita, umat Tuhan, gereja Tuhan itu, untuk membuka diri, mengoreksi diri, bahkan memperbaiki diri. Ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku. Benarkah aku berjalan benar-benar atas karena kasih setiamu? Atau mungkin aku mulai serong ke kanan dan serong ke kiri? Mari kita berani. Oleh karena itu saudara-saudara, yuk teman-teman sekalian, mari kita sepanjang bulan ini sungguh-sungguh kita gumulkan makna reformasi itu. Ketika kita akan membahas sola scriptura, hanya Alkitab, sola fide hanya karena iman, sola gratia hanya karena anugerah. Kita diajak dengan sungguh-sungguh untuk mengevaluasi diri, mengoreksi diri, melihat bagaimana ujilah aku Tuhan dalam konteks yang benar ini. Benarkah sola scriptura itu dalam hidupku? Benarkah Alkitab ini, firman Tuhan ini yang hanya satu-satunya menjadi panduan hidup kita? Atau jangan-jangan ada yang lain? Ketika kita menggumulkan tentang sola fide, kita berani mengoreksi diri kita. Benarkah hanya karena iman saja kepada Yesus Kristus kita meyakini hidup kita dibenarkan oleh Allah? Benarkah ketika kita membahas sola gratia itu hanya karena anugerah kita memperoleh keselamatan di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan kita sudah mulai membanggakan diri kita sendiri? Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita mengawali ya bulan reformasi ini dengan satu keberanian untuk mengoreksi diri, mengevaluasi diri. Benarkah pemahaman kita, iman kita di hadapan Tuhan? Beranikah kita mulai minggu ini mengatakan, ujilah aku Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku. Benarkah hanya Alkitab, hanya firman-Mu yang menjadi panduan hidupku? Benarkah kami berjalan setiap waktu itu hanya karena iman? Benarkah kami merasakan betul-betul semua hal yang terjadi dalam hidup kami itu hanya karena anugerah? Kiranya Tuhan menolong kita ketika kita mau mengoreksi diri, mengevaluasi diri, bahkan memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang terus berbicara dalam hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan 500 sekian anak-anak di SMA ini ya Tuhan, yang pagi ini bergumul untuk memaknai reformasi dengan benar dalam kehidupan mereka. Tuhan yang memberkati hati mereka, Tuhan yang memberkati hati setiap kami, pemikiran kami, bahwa sungguh-sungguh ketika kami memperingati reformasi ini, kami sungguh-sungguh mau mengevaluasi diri kami, mengoreksi diri kami, mengatakan di hadapan Tuhan, membuka diri kami, ujilah kami Tuhan, selidikilah batin dan hati kami. Benarkah hidup kami hanya dipandu oleh firman-Mu? Benarkah kami menjalani hidup kami hanya karena iman? Benarkah kami menaruhkan harapan-harapan kami hanya kepada anugerah daripada Tuhan saja? Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk berani mengoreksi diri kami sedemikian, dan Tuhan yang akan menuntun kami di jalan yang benar. Sepanjang bulan ini Tuhan akan berkati, sehingga kami bisa memaknai reformasi dengan benar dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.